memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Yordan Damanik dengan NIM 121300079 dari program studi Teknik Kelautan angkatan 2021. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuda Pragi Simanjuntak dengan NIM 121300041. Di sini kami akan menjelaskan salah satu topik mata kuliah yang kami ikuti di semester 5 ini, mata kuliah Geoteknik Kelautan 2 dengan kode mata kuliah yaitu KL 3141. Topik yang akan kami bawakan pada video kali ini yaitu tentang tekanan tanah lateral dan desain retaining wall. Baik, di sini kita akan membahas apa itu geoteknik. Geoteknik itu sendiri berdasarkan penekanan dan sifat studi di bidang geoteknik memiliki sejarah yang panjang, yaitu waktunya sudah dari 1700 hingga 1927 menurut Skepton, yang rekayasa geoteknik itu pada masa ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu masa preklasikal, yaitu periode ini dalam waktu pada tahun 1700 sampai 1776. Penelitian pada periode ini lebih banyak berkaitan dengan lereng alami, yaitu unit weight pada berbagai tipe tanah. Di sini kita dapat melihat dan mengenal ada beberapa ilmuwan yang meneliti pada zaman preklasikal ini. Sebagai contoh yaitu Henry Gauter, yaitu merupakan seorang insinyur dari kerajaan Prancis yang sudah mempelajari masalah lereng yang dari lokasi tanah alami yang berujung pada suatu gundukan tanah untuk merumuskan prosedur dinding penahan yang kemudian kita pun mengenal nama Bernard Forest de Belidor yang menerbitkan buku untuk kalangan militer dan insinyur sipil di Prancis, yaitu pada buku tersebut ia mengusulkan teori tentang tekanan tanah lateral pada dinding penahan tanah, yang dimana penelitian tersebut dilanjutkan dari penelitian yang dilakukan oleh Henry Gauter. Jadi pada tahun 1746, model laboratorium pertama pada pembuatan dinding penahan menggunakan urungan pasir pernah dipublikasikan oleh insinyur Prancis yaitu Francois Gendroy. Oke, yang kedua yaitu mekanika tanah klasik atau classical soil mechanics fase 1, yaitu dalam range tahun 1776 sampai 1856. Pada periode ini, perkembangan ilmu geoteknik masih didominasi oleh ilmuwan dan insinyur dari Prancis. Sebagai contoh adalah Charles Augustin Coulomb, yaitu yang kita kenal sebagai teori Coulomb. Pada salah satu tulisannya yang terkenal pada tahun 1776 dengan menggunakan prinsip kalkulus menentukan posisi tempat dari permukaan geser tanah yang diletakkan pada belakang dinding penahan. Pada analisisnya, Coulomb menggunakan hukum geser dan kohesi untuk tanah. Kemudian pada tahun 1820, studi yang dilakukan oleh Coulomb mengenai kemiringan urungan dan tentang urungan yang menahan beban tambahan dipelajari kembali oleh insinyur Prancis yaitu Charles Frederick Francis dan juga oleh profesor mekanika Claude Louis Marin Henry pada tahun 1840. Seorang insinyur militer juga
merupakan profesor mekanika, yaitu Jean Victor Pallas, mengembangkan teori kolom dengan menggunakan metode grafik untuk menentukan besaran tanah lateral pada dinding penahan vertikal maupun miring dengan berbagai bentuk permukaan tanah. Beliau juga yang pertama kali menggunakan sudut geser tanah. Profesor ini pula juga yang pertama kali menerapkan teori daya dukung ultimate pada fondasi dangkal. Kemudian kita masuk ke mekanika tanah. Pada mekanika tanah klasik fase yang kedua, yaitu fase yang dilalui dari tahun 1856 sampai 1910. Dari hasil beberapa pencobaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk sampel pasir yang muncul pada literatur fase ini, salah satu publikasi paling awal dan penting yaitu oleh insinyur Prancis, yaitu Henry Philibert Gaspardelli, yaitu pada tahun 1856 ia mempublikasikan penelitian tentang permeabilitas material pasir. Berdasarkan hasil penelitiannya, Darcy mempersembahkan koefisien permeabilitas yang merupakan parameter dalam rekayasa geoteknik yang sangat berguna sampai saat ini. Selanjutnya, pada penelitian tersebut kita mengenal Sir George Howard Darwin, yang seorang profesor astronom yang melakukan pengujian laboratorium pada penentuan momen guling pada dinding penahan pasir yang tinggi pada konsistensi pasir lepas maupun padat. Kontribusi lainnya yang dilakukan pada periode ini ada publikasi pada tahun 1885 oleh Joseph Valentin Boussinesq dan pengembangan teori distribusi tegangan pada beban bermedia homogen semi-infinite lattice. Kemudian pada waktu mekanika tanah modern, yaitu dalam tahun 1910 hingga 1927, para peneliti sudah berkembang pada tanah-tanah lempung berupa sifat dasar dan parameter tanah lempung, yaitu pada tahun 1908 Albert Malthus Atterberg, seorang ahli kimia dan ilmuwan tanah berkebangsaan Swedia, menentukan ukuran fraksi tanah lempung lebih dari 2 mikron. Pada tahun 1911, dia mempublikasikan tentang konsistensi partikel lempung dengan mengidentifikasi batas cair, plastis, dan susutnya. Dia pun mendefinisikan indeks plastis yang merupakan selisih dari batas cair dan batas plastis. Juga pada tahun ini kita mengenal Arthur Conley Bell, yaitu seorang insinyur sipil berkebangsaan Inggris yang bekerja mendesain dan membangun seawall di Ross Dock berdasarkan pengalaman kerjanya. Dia mengembangkan hubungan antara tekanan lateral dan tahanan pada tanah lempung, juga daya dukung pondasi dangkal pada tanah lempung. Ia juga menggunakan kotak geser mengukur kekuatan geser tanah lempung yang tidak terganggu pada kondisi underrate. Sekian untuk sejarah dari mekanika tanah. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa geoteknik adalah salah satu cabang dari ilmu teknik sipil yang di dalamnya diperdalamnya pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Pada dasarnya ilmu ini tergolong ilmu yang sudah tua, yang sudah kita pelajari juga yang sudah kita ketahui tadi untuk sejarah-sejarahnya, yang sudah dipelajari oleh ilmuwan pada tahun 1700 hingga sampai saat ini. Nah, dalam hal itu juga terus berkembang dengan tingkat peradaban manusia, yang itu pada pembangunan piramid di Mesir, dan di Indonesia sebagai contohnya adalah Candi Borobudur.
hingga pembangunan gedung pencakar langit sekarang ini yang sudah mencapai menjulang tinggi di langit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan tanah lateral. Secara umum, tanah lateral itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Jadi, tekanan lateral tanah itu tekanan oleh tanah pada bidang horizontal, seperti pada desain dinding penahan tanah, dinding basement, ataupun terowongan. Secara umum, tekanan tanah lateral dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, jika dinding tidak bergerak menjadi koefisien tekanan tanah diam. Yang kedua, jika dinding bergerak menekan ke arah tanah hingga runtuh mencapai nilai maksimum yang dinamakan dengan tekanan tanah pasif. Yang ketiga, dinding menjauhi tanah hingga terjadi keruntuhan yang menyebabkan mencapai nilai minimum yang dinamakan tekanan tanah aktif. Jenis tanah, dinding, dan tekanan lateral yang bekerja mempengaruhi besarnya perpindahan dinding penahan tanah. Hal ini mendeskripsikan tentang korelasi jenis tanah tinggi dinding dan perpindahan dinding akibat tekanan lateral tanah yang bekerja. Ada beberapa teori mengenai tekanan tanah aktif dan pasif, serta tekanan tanah diam adalah teori Rankine dan Coulomb. Adapun penjelasan mengenai teori tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pada teori Rankine berasumsi bahwa tidak ada adhesi atau friksi antara dinding dengan tanah. Friksi yang terjadi sangat kecil sehingga friksi tersebut dapat diabaikan. Kemudian tekanan lateral terbatas hanya untuk dinding vertikal 90 derajat. Kemudian untuk kelongsoran atau pada urukannya terjadi sebagai akibat pergeseran tanah yang ditentukan oleh sudut geser tanah. Tekanan lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada segitiga tinggi dinding diukur dari dasar dinding. Untuk resultan gaya bersifat paralel terhadap permukaan urukan. Adapun tekanan tanah aktif menurut Rankine disebut tanah aktif jika tekanan tanah yang mengakibatkan dinding menjauhi tanah yang ditahan yang keruntuhan tanah mengikuti prinsip lingkaran Mohr atau Mohr-Coulomb. Jika pergerakan dinding membuat delta X makin besar, maka pada akhirnya lingkaran Mohr akan menyentuh garis. Kemudian untuk tekanan tanah pasif. Tekanan pasif jika tekanan yang bekerja mengakibatkan dinding mendekati tanah yang ditahan. Untuk keruntuhan tanah tersebut mengikuti prinsip lingkaran Mohr. Jika pergerakan dinding membuat delta X makin besar, maka pada akhirnya akan menyentuh garis keruntuhannya. Kemudian untuk teori Coulomb sendiri yang dilakukan, maka dapat diasumsikan bahwa friksi dan adhesi antara tanah dan dinding dapat diperhitungkan. Kemudian tanah lateral tidak terbatas hanya untuk dinding yang berada pada keadaan vertikal. Pada kelongsoran atau paurukan terjadi sepanjang kelongsoran yang diasumsikan berbentuk planar. Kemudian tekanan lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada sepertiga dinding yang diukur dari dasar dinding. Untuk tekanan tanah aktif menurut Coulomb, friksi antara dinding dan tanah dapat dimasukkan dalam perhitungan, sehingga perhitungan akan mengikut sertakan faktor interaksi antara dinding dengan tanah yang ditahan. Adapun konsep yang bekerja adalah meliputi dari tinggi penahan tanah, total tekanan tanah aktif, sudut diatasi sudut kemiringan, berat tanah, sudut kemiringan permukaan, gaya perlawanan kelongsoran, serta koefisien
tekanan lateral aktif, serta tegangan efektif tanah. Kemudian untuk tekanan tanah pasif, menurut kolom, pada tekanan tanah pasif, yaitu konsep-konsep gaya yang bekerja dideskripsikan meliputi dengan menggunakan persamaannya. Jadi seperti itu untuk tekanan tanah lateral, serta teori-teori yang digunakan dalam penyertaan gaya yang ditimbulkan oleh akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari retaining wall. Apa yang dimaksud dengan retaining wall? Retaining wall merupakan dinding penahan tanah pada suatu bangunan yang berfungsi untuk menahan tanah dan memberikan stabilitas pada lereng. Adapun fungsi dari retaining wall yaitu yang pertama, menahan gaya tekan lateral tanah aktif atau active lateral force soil yang beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral pada tanah. Seperti contohnya adalah longsor ataupun landslide. Yang kedua, menahan gaya tekan lateral air atau lateral force water yang beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat tekanan air yang besar seperti terjadinya erosi. Yang ketiga, memproteksi kemungkinan terjadinya perembesan air atau seepage yang disebabkan adanya perbedaan elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. Dalam hal ini juga berfungsi dalam proses pengeringan air atau dewatering, yaitu dengan pemotongan aliran air atau flow net pada tanah. Ada beberapa jenis-jenis retaining wall, yaitu dinding-dinding penahan tanah dalam dunia konstruksi. Ada banyak jenisnya. Sebagai yang perlu kita ketahui dalam prakteknya, yaitu ada dinding penahan gravitasi, yaitu dinding yang mengandalkan beratnya untuk mencapai kestabilan tanah. Bahan penyusun gravity retaining wall biasanya berupa material pemasangan batu atau beton bertulang atau reinforced concrete. Prinsip kerjanya mengandalkan bobot massa dari badan konstruksinya sehingga tingkat kestabilan dari struktur dapat lebih tinggi dikarenakan bobotnya yang berat dalam menahan tekanan tanah lateral. Yang kedua ada dinding penahan cantilever, merupakan dinding beton bertulang atau reinforced concrete yang berbentuk huruf T. Tulangan tersebut memiliki fungsi untuk menahan momen daya lintang bekerja pada bagian cantilever dindingnya. Ada 3 bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever seperti dinding vertikal, tumit atau tapak, ujung kaki atau tapak. Prinsip kerja dari dinding cantilever dengan pengandalan daya jepit atau fix pada dasar rangkaian strukturnya. Dinding cantilever berbentuk telapak memanjang pada dasar strukturnya yang berfungsi untuk menjepit dan menjaga kestabilan dari tekanan tanah pada timbunan maupun tebing. Kemudian ada dinding penahan tipe turap atau sheet pile. Sheet pile digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral tanah pada timbunan maupun untuk membentuk air atau cover dam. Sheet pile umumnya terbuat dari bahan material beton prategang dan baja. Sheet pile juga cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki basement. Sheet pile juga sering digunakan sebagai dinding penahan karena mudah dalam menggunakannya dengan biaya pemasangan yang lebih murah. Selain itu, sheet pile juga memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Proses pemasangan dapat dikombinasikan dengan sistem anchor yang juga pada kedalaman tancap sheet pile dapat mencapai elevasi sampai tanah keras. Adapun juga dinding gabion yang berupa kumpulan balok yang disusun secara vertikal dengan step menyerupai terasa ring. Blok tersebut dari anyaman logam yang kemudian diisi dengan agregat kasar berupa batu kali
Selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, dinding gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah. Kemudian ada revetment. Revetment merupakan struktur dinding penahan tanah yang sederhana berfungsi untuk memperkuat melindungi tanah dari gerusan air sungai atau ombak pantai yang berada di laut, dan juga konstruksi ini dapat dibuat dari beton dan bebatuan. Pada dasarnya, revetment ini berfungsi untuk memproteksi dan mengurangi risiko yang timbul akibat erosi yang dapat merusak kestabilan lereng atau tanggul yang ada di pantai. Dinding dengan perasan dinding tumpuan atau bridge abutment, yaitu untuk menahan urukan jalan masuk dan juga penahan erosi. Pengetahuan mengenai dinding penahan tanah sangat penting dipahami sebelum menerapkan pada konstruksi yang akan dikerjakan. Baiklah, yang berikutnya itu tentang soal tekanan tanah lateral dan desain retaining wall. Di sini sudah ada sedikit ilustrasinya. Jadi ini ada sebuah fondasi. Kita buat ukurannya ini A1 sebesar 6 meter. Lalu ini ukurannya A2 sebesar 0,5 meter. Lalu gamma pada soal ini yaitu namanya sebesar 18 kN per meter 3 dengan theta 30 derajat dengan C1 dengan 0. Jadi kalau ini maksudnya yaitu ini maksudnya tekanan tanah ke arah kanan. Sedangkan yang ini tekanan air ke arah kanan. Ini juga tekanan tanah ke arah kiri. Dengan ketinggian air itu sebesar 3 meter. Itu 2 meter dengan ketinggian tanah dengan air sebesar 1 meter. Lalu ukuran yang ini 0,7 meter. Ukurannya ini 3,7 meter. Sedangkan ini 0,5 meter.
Dibuat. Kau cut lah nanti ya. Baiklah, langkah pertama yaitu menghitung stabilan geser dan SF. Untuk menghitung SF ini ada 4 tahap. Pertama itu mencari H-sen dengan cara H1 ditambah H2 dengan 6 meter tambah H2-nya 0,5 meter. 0,5 meter. Jadi hasilnya yaitu 6,5 meter. Langkah yang kedua yaitu tekanan aktif atau PA. Mencari PA yaitu untuk mencari tekanan aktif atau PA itu dengan cara setengah dikali gamma dikali aksen di kuadratin terus dikali KA. Sedangkan untuk KA ini nilainya itu sebesar 0,33. Jadi tinggal kita masukin aja setengah. Jadi gamanya terdapat di atas yaitu sebesar 18 dikali 18 dikali H-sen 6,5 2 dikali HA 0,33. Dengan sebentar saya hitung 18 kali 0,5 nilainya 125,4825. Jadi nilai PA-nya itu sebesar 125,4825. Langkah berikutnya itu mencari tekanan vertikal atau VV. Untuk mencari tekanan vertikal ini itu dengan nilai PA tadi dikali sin kemudian nilai PA itu 125,4825 dikali sin. Ini tadi baiklah, langkah selanjutnya itu C. Yang C ini menghitung tekanan vertikal atau PF. Untuk mencari PF itu nilai si PA tadi dikali sin
alfa dengan 125,4825 dikali ini nilainya 0. Nah, PF-nya 0. Lalu langkah berikutnya mencari nilai tekanan horizontal atau pH. pH sama dengan nilai PA kali cos sama dengan 125,4825 cos 0. 102,4825. Jadi setelah menghitung kestabilan geser dan SF seperti H aksen, tekanan aktif atau PA, tekanan vertikal atau PV, dan tekanan horizontal atau PF, yang berikutnya itu kita rangkum dengan cara membuat 3 section. Yang mana sih 3 section itu? Misal nih, jadi ini adalah section ini dia section pertama. Ini dia section pertama. Yang mana sih section kedua? Untuk section kedua itu yaitu di sini. Kita buat di sini section ke 2. Woi, jangan dulu, Cok. Cut, cut, cut. Cut, cut. Jadi untuk section kedua itu ada di sini. Nah, sebelumnya mohon maaf jika gambarnya tidak cukup menarik karena dalam penggunaan mouse-nya sangat susah. Jadi di sini kita buat section 2. Untuk section ketiga bisa kita buat di sini. Kita buat section ketiga di sini. Section ketiga. Jadi ini section ketiga. Jadi itu langkah berikutnya mencari luas area tiap section. Untuk mencari luas area tiap sectionnya itu kita tinjau pada season pertama ini. Season pertama ini cara mencari luas areanya dengan panjang kali lebar. Di sini ini 6 dikali 0,5. Tiga meter pangkat 2. Begitu juga dengan section kedua, yaitu 3,7 meter dikali 0,5 meter sama dengan 1,85 meter. Untuk section ketiga yaitu 6 meter dikali 2,5 meter. Itu didapat 2,5 ini didapat dari
Kan untuk mencari luas area section ketiga ini, sisi ini dikali dengan sisi ini. Jadi untuk mencari sisi ini didapat dari mana? Dari 3,7 dikurang dengan 0,7 dan 0,5. Hasilnya nanti dapat 2,5. Jadi 6 di section ketiga luas areanya 6 dikali 2,5, nilainya sebesar 15 meter pangkat 2. Yang berikutnya yaitu mencari gamma dikali A. Untuk sebelumnya saya kasih tahu di sini gamma beton sebesar 23,5, bukan gamma tanah besar 18. Nah di section 1 itu kita pakai yang gamma ton, yaitu 23,5 dikali luas areanya di section 1 tadi dikali 3. Jadi hasilnya 70,5 kN per meter. Begitu juga dengan section kedua. Section kedua memakai gamma beton. Jadi 3,5 dikali plus area section kedua 1,85. Didapat hasil 43,475. Totalnya sama dengan section 1. Berikutnya section ketiga. Gamma ini menggunakan gamma tanah. Itu 18 dikali luas area section ketiga 15 sama dengan 270 kN per meter. Jadi setelah mendapat ini ketiganya ini kita jumlahkan, didapat hasil sigma F dengan jumlahkan 70,5 ditambah 43,4 ditambah 270 185,975. Nah, berikutnya untuk mencari lengan momen. Sama langkahnya seperti sebelumnya per section. Jadi kita tinjau pada section pertama dulu. Untuk mencari lengan momen itu misalnya di sini untuk titik A-nya. Nah, jadi Mas untuk mencari lengan momennya itu dari si titik A ini ditarik ke section 1 di tengahnya ini. Itu kira-kira berapa? Nah, caranya itu 0,7 ditambah 0,25. 0,25 didapat dari ini kan 0,5. Jadi karena ini di tengah-tengah, jadi dibagi 2. Jadi hasilnya 0,95 meter. Untuk lengan momen section kedua, stepnya sama. Dari titik A ini ke titik ini. Jadi nilainya yaitu
3,7 dibagi 2 karena dia posisi tengah-tengah. Hasilnya 1,85 meter. Untuk lengan momen yang ketiga yaitu sama langkahnya, dari titik A ini ke titik ini kira-kira berapa. Dengan momen section ketiga yaitu 0,7 ditambah 0,5 ditambah 1,25 sama dengan 2,45 meter. Jadi tadi ini si nilai 1,25 ini didapat dari nih, ini tadi kan nilainya 2,5, jadi dibagi 2 aja. Baiklah, langkah selanjutnya itu mencari nilai momen. Nilai momen ini didapat dari perkalian dari si ketiga ini, komponen ini. Itu 23,5 dikali luas area section 1 dikali dengan momen section 1 0,95. Itu nilainya 66,975. Untuk section ketiga section kedua 23,5 dikali luas area section kedua yaitu 1,85 kali LM section kedua dengan momen section kedua 1,85 sama dengan nilainya yaitu 80,428. Untuk section ketiga yaitu 18 dikali 15 dikali 2,45 sama dengan 661,5. Nah, setelah kita mendapat nilai momen dari tiap section, dari situ kita mendapat nilai sigma M-nya. Sigma M ini maksudnya total dari momen ketiga section berikut. Jadi 66,975 ditambah 80,428 ditambah 661,5. Nilainya 808,93. Nah, dari rangkuman ini kita mendapatkan nilai sigma F-nya. Sigma F-nya sama dengan 383. Ini 383,975 dan sigma M-nya sama dengan 808,93. Nah, baiklah, untuk langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, menghitung kestabilan guling atau overtuning dan SF. Kestabilan guling atau overtuning
dan SF. Untuk mencari stabilan guling atau overtopping dan SF ini, pertama kita mencari nilai MO. Nilai MO ini didapat dengan cara nilai si pH tadi dikali H aksen per 3. Jadi nilai pH kita itu 125,4825 dikali aksen tadi kita 6,5 per 3. Jadi hasilnya ini 271,7 kN per liter. Nah, setelah kita dapat MO, langkah selanjutnya kita mencari nilai Fs. Ini untuk mencari nilai Fs ini dari sigma M per MO. Sigma M tadi kita dapat pada tabel, yaitu nilainya 808,93 per 271,87, sama dengan nilainya ini 2,975. Setelah kita mendapat nilai MO, nilai Fs, kita mencari Fs leading. Untuk mencari nilai Fs leading ini cukup panjang rumusnya. Itu sigma P tan K1 dikali pangkat 3 ditambah B dikali K2 dikali C2 ditambah PP per P per PA cos sebelumnya saya lupa membuat nilai K1 ini sebesar setengah, untuk nilai K2 sebesar 2/3, dan untuk nilai C2 nya 40. Nah, untuk mencari nilai Fs leading ini kita tidak bisa langsung mengerjakan, karena kita harus mencari nilai si P ini. Untuk mencari nilai P ini, terlebih dahulu kita mencari nilai Kp dengan cara tan 2/45 ditambah beta per 2. Sama dengan tan 2 tan 45
ditambah, masukkan nilai ini 30 per 2 sama dengan 0,024. Nah, setelah dari nilai KP ini baru kita bisa mencari nilai IPP. Itu setengah KP kali gamma dikali 2 ditambah 2 akar aduh oke akar dari 2C akar si KP kali D. Sorry, nilai D-nya belum saya buat. Nilai D-nya itu sebesar 2. Langsung kita masukin aja. Setengah dikali 0, kali 0,14 kali 18 dikali 18 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 C yang dipakai itu 0 akar dari IKP 0,1024 dikali 2 sama dengan, sebentar saya hitung, 3,6864. Nah, setelah kita dapat nilai si PP ini, baru kita masuk ke sliding. Jadi nilai sigma F-nya itu 383,975 tan setengah kali 30. Ini tinggal masukin aja. Tambah B-nya itu nilainya dari sini 3,7. Sorry. 3,7 dikali K2 per 3 dikali C2 dikali 40 ditambah si PP. Setelah kita lanjut masukkan nilai si PP 3,6864 per, masukkan nilai PA-nya 125,4825 cos 0. Nilainya kurang lebih 1 min 1
0,803 kN per meter pangkat 2. Setelah kita mencari kestabilan guling atau overturning dan SF, langkah selanjutnya yaitu mencari yang keempat, mencari namanya eksentrisitas. Eksentrisitas. Untuk mencari nilai eksentrisitas ini yaitu E sama dengan B per 2 dikurang CE. Nah, ini juga nggak bisa kita langsung kerjakan karena nilai CE-nya belum kita ketahui. Nah, untuk mencari nilai CE ini, kita mencari Mnet terlebih dahulu. Untuk mencari nilai Mnet itu sigma M dikurang M0 per sigma F sama dengan 808,93 dikurang M0 tadi berapa ya? 271,87 ya, 87 per sigma V-nya tadi sebesar 383,975. Nah, didapat nilai Mnet-nya itu 1,3 1,9861 kN per meter. Setelah kita mendapat Mnet ini, lalu kita bisa mendapat nilai si CE. CE-nya itu sama dengan bisa disebut dengan X aksen dengan Mnet per sigma E. Tinggal masukin aja Mnet tadi 1,39 1,39861 per 383,975. Dapat nilai CE-nya itu sebesar 0,00364. Nah, lalu kita masuk ke rumus si eksentrisitas ini. Jadi nilai B-nya itu sebesar 3,7 per 2 dikurang si nilai CE aksen ini, si nilai si CE ini itu 0,00364. Nah, dapatlah hasilnya 1,8463. Baiklah, setelah kita mencari nilai kestabilan geser dan SF, mencari tiap section, lalu mencari kestabilan guling atau overturning dan SF, mencari eksentrisitas, yang terakhir itu kita mencari angka kelima itu mencari bearing capacity.
piring kapasiti. Nah, ini dia langkah terakhirnya dengan simbol total dengan rumus P per B 1 ditambah 6E per B dengan sigma V tadi 383,975 per 3,7 1 ditambah 6 dikali 1 nih dikali E 1,8463 per 3,7. Nah, sebenarnya untuk langkah terakhir ini di bearing capacity ini tinggal masukin aja ke rumusnya. Tinggal kita kalikan 103,7 3,994. Nah, dapatlah nilai bearing capacity-nya atau Q totalnya itu 114,4573. Mungkin sekian materi atau soal tentang tekanan tanah lateral dan desain retaining wall. Jika ada kesalahan kata atau perhitungan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.